Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sri Mariatmo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tujuan pembelajaran khusus di sini adalah calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Lalu yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nah, di sini saya ingin mengambil judul program bahwasanya di sekolah kami di SMP Negeri 1 Ngadirojo, pengelolaan sekam wujudkan sekolah hebat. Dilatar belakangi bahwasanya SMP Negeri 1 Ngadirojo adalah sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional di Kabupaten Wonogiri. Untuk itu, sekolah berkomitmen selalu konsisten dalam melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan yang lebih dikenal dengan program Adiwiyata. Gerakan ini merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjenjang, berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Untuk tercapainya program Adiwiyata ini, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis Adiwiyata. Nah, ini diintegrasikan pada semua pembelajaran tanpa mengurangi hakikat dan isi mata pelajaran. Adiwiyata adalah program pendidikan untuk membina anak didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap perilaku yang rasional serta bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan serta terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirojo adalah penanaman karakter warga sekolah yang berwawasan terhadap lingkungan. Untuk itu dilakukan tinjauan lingkungan untuk melakukan program tersebut. Tinjauan ini dikenal dengan istilah SEKAM, yaitu akronim dari sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Sebenarnya program ini kami awali pada kegiatan ekstrakurikuler PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup yang membentuk kader-kader adiwiyata yang nantinya akan menjadi penggerak seluruh warga sekolah, khususnya murid. Diharapkan ke depan semua murid SMP Negeri 1 Ngadirojo memiliki karakter adiwiyata yang peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, kreatif, tanggung jawab untuk mewujudkan SMP Negeri 1 Ngadirojo menjadi sekolah yang hebat, yaitu harum, elok, bersih, asri, dan tentram. Tujuan program ini yang pertama adalah membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, melaksanakan program pengelolaan SEKAM, yaitu sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan menanamkan karakter peduli berbudaya lingkungan di sekolah. Lalu yang kelima, mewujudkan sekolah hebat, yaitu harum, elok, bersih, asri, tentram, dan kita akan maju ke ASEAN Eco School, yaitu sekolah adiwiyata tingkat ASEAN. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat adalah menumbuhkan karakter murid untuk peduli dan berbudaya lingkungan dalam pengelolaan SEKAM. Nah, dari tahapan tersebut aksi nyata tahap B, yaitu buat pertanyaan utama. Nah, di sini untuk buat pertanyaan utama, bahwasanya saya mengambil pertanyaan di sini bagaimana kita dapat melaksanakan pengelolaan SEKAM, sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan di SMP Negeri 1 Ngadirojo untuk mewujudkan sekolah hebat, harum, elok, bersih, asri, dan tentram. Lalu tindakan yang diperlukan adalah saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, tim pengembang sekolah, tim adiwiyata,
dan membentuk tim adiwiyata dan kader adiwiyata. Lalu keterlibatan dari suara pilihan murid, yaitu saya melakukan sesi diskusi dengan kader adiwiyata dengan pengembangan diri pada ekstra PLH yang merupakan perwakilan dari seluruh kelas baik kelas 7, 8, 9 untuk menguatkan ide-ide. Lalu kami memberdayakan sumber daya yang ada, yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Waktu kami 1 minggu dan penanggung jawab adalah saya sendiri. Nah, di sini dokumentasi kegiatan saya, yaitu dengan diskusi dengan kepala sekolah, dengan Bapak Dr. Andes Warno MPD. Ini dokumentasinya. Lalu yang kedua, dokumentasi kegiatan buat pertanyaan dengan teman sejawat dan tim adiwiyata. Nah, ini dokumentasinya. Lalu yang ketiga, diskusi dengan murid dengan buat pertanyaan dengan murid di ekstra PLH. Nah, dari beberapa tahapan tadi kami merefleksi. Yang pertama adalah peristiwa. Program adiwiyata di SMP 1 Ngadirejo adalah penanaman karakter warga yang berwawasan lingkungan. Untuk itu kami menginisiasi program pengelolaan sekam, yaitu sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Program ini kami awali dengan ekstra PLH tadi dengan membentuk kader-kader adiwiyata dan nanti akan menjadi penggerak seluruh warga, khususnya murid. Diharapkan ke depan murid SMP 1 Ngadirejo memiliki karakter adiwiyata yang peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, kreatif, tanggung jawab, untuk mewujudkan SMP 1 Ngadirejo menjadi sekolah yang hebat, harum, elok, bersih, asri, dan tentram. Pada implementasi tahap B ini, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, tim adiwiyata, murid yang tergabung dalam ekstra PLH untuk mencari informasi, untuk menumbuhkan budaya positif pengelolaan sekam, untuk menumbuhkan karakter murid yang peduli lingkungan, sosial, disiplin, kreatif, dan tanggung jawab. Lalu perasaan yang dirasakan saat melaksanakan aksi nyata ini antara lain selalu semangat, optimis, konsisten dalam mengelola sekam untuk mewujudkan sekolah hebat. Murid juga bisa berkreativitas, berinovasi, melatih jiwa kewirausahaan. Pengelolaan sekam ini juga akan memberikan kesempatan murid dalam memberikan suaranya terkait pengelolaan sekam yang nantinya akan menjadi suatu kegiatan yang berguna, melatih jiwa kewirausahaan, karena salah satu program ini menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Lalu selanjutnya, finding atau pelajaran. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari aksi nyata buat pertanyaan utama adalah pentingnya kita untuk saling berkomunikasi, bertukar pikiran, sharing warga sekolah guna menguatkan ide, gagasan maupun menguatkan suatu program sekolah agar lebih baik. Dengan melibatkan murid sebagai mitra dalam melaksanakan program, menjadikan murid lebih antusias menyuarakan pemenuhan kebutuhannya, menentukan pilihan, merasa memiliki program yang dilaksanakan. Lalu fitur penerapan ke depan, sebagai pemimpin pembelajaran haruslah bisa memetakan 7 aset sumber daya yang ada di sekolah dan mengelola aset sumber daya yang ada untuk kepentingan yang berdampak pada murid. Aksi nyata pengelolaan aset sekolah bisa saya terapkan secara konsisten dalam membuat sebuah perubahan positif di sekolah. Dengan perencanaan yang baik diharapkan pengelolaan sekam mampu menanamkan karakter murid yang berbudaya, lingkungan, dan mewujudkan sekolah yang hebat. Nah, untuk tahap selanjutnya, aksi nyata tahap A, ambil pelajaran. Nah, diambil pelajaran ini tahapan-tahapan kami ya. Pertama adalah mengambil pelajaran dengan berupa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk melakukan gerakan peduli berbudaya lingkungan adiwiyata di SMP 1 Ngadirejo. Yang kedua, aset modal apa yang kira-kira dapat diciptakan dari potensi yang dimiliki. Yang ketiga, kebijakan sekolah yang bagaimana dalam mendukung program ini. Nah, diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama tadi, melaksanakan pengelolaan sekam, yaitu sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan yang ada di sekitar sekolah setelah melaksanakan kegiatan pembiasaan. Yang kedua, aset yang dimiliki adalah manusia dengan cara melaksanakan gerakan ini pada waktu setelah pembiasaan pagi. Anak kembali ke kelas masing-masing dengan memungut sampah yang mereka temui lalu mengelolanya. Lalu yang ketiga, dengan memasukkan program tersebut dalam program kerja sekolah dalam dokumen KTSP dan KOSP. Pelibatan murid,
kami libatkan, berkolaborasi dalam membuat keputusan, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Lalu dapat diberdayakan di sini sumber daya yang ada guru, TU, murid, finansial, kepala sekolah, dinas pendidikan maupun dinas lingkungan hidup, serta tokoh masyarakat. Waktu yang diperlukan 1 minggu, lalu tanggung jawab baik dari calon guru penggerak, kader Adiwiyata, tim Adiwiyata maupun pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah. Nah, dari kesekian ini dokumentasi yang saya ambil, diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, TU, murid, dan dinas, baik dinas pendidikan maupun dinas lingkungan hidup. Selanjutnya refleksi buat pertanyaan di peristiwa. Setelah tahapan pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari lebih dalam tentang gambaran kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan menggambarkan pengetahuan murid untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Pada tahap ini saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari wawancara kepala sekolah, tim Adiwiyata, dinas lingkungan hidup, tokoh masyarakat untuk mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pengelolaan sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Lalu yang kedua, perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah saya sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid, mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan dapat diterapkan untuk menanamkan karakter murid untuk selalu peduli lingkungan. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk mewujudkan program yang berdampak positif pada murid untuk menumbuh kembangkan student agency atau kepemimpinan murid itu sendiri. Lalu selanjutnya, finding atau pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksinya tahap ambil pelajaran adalah banyak cara dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang berwawasan lingkungan. Guru harus melibatkan murid dengan segala aktivitas pengelolaan sekam, begitupun dengan penentuan sebuah program, karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Lalu selanjutnya, fitur penerapan ke depan melalui program pengelolaan sekam dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini tentunya semoga dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya, yaitu pada gali mimpi pada murid itu sendiri. Lalu dokumentasi yang saya peroleh pada kegiatan ini adalah kurang lebih seperti ini: pengelolaan sekam, sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan untuk mendukung sekolah yang menyenangkan, sekolah hebat, harum, elok, bersih, asri, dan tenteram. Demikian yang bisa kami sampaikan, bergerak, menggerakkan motivasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.